Tiada yang lain yang kami sembah selain Engkau. Biar selamanya, seumur hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Waktu kami menyembah Engkau, kami berjumpa dengan pribadi yang luar biasa. Pribadi yang agung, pribadi yang mulia, pribadi yang penuh dengan kasih. Kami takjub, kami jatuh cinta kepadamu Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau. Buat hati kami semakin melekat dengan hati-Mu. Semakin merindukan Engkau. Semakin menginginkan Engkau lebih dari apapun. Biar setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau dipuaskan oleh-Mu. Biar pagi hari ini Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu berjumpa muka dengan Engkau. Kiranata kaya syakaranata kaya syana. Kurineteke sikirenotoko kiranataya shana kiranataya she kiaranata kiaranato kianerenete shiki kiaranata shikireneto kiaranata shiki kiaranata she kiaranata she. Tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain. Miliki hati kami seutuhnya hanya bagi-Mu. Miliki seluruh hidup kami hanya bagi-Mu. Adonai Elohim, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kira pakaya syana, mari buka tangan saudara dan biarkan Tuhan datang memeluk-Mu. Biarkan Tuhan mengucapkan janjinya. Satu kata dari Tuhan lebih dari cukup. Engkau berharga, Engkau bernilai. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kiranata kaya syana. Dan setiap kami anak-anak-Mu, Engkau kasihi,
dengan kasih yang begitu besar. Bahkan kau rela mengorbankan nyawamu sebagai bukti akan cintamu bagi gerejamu, bagi setiap pribadi. Bahkan berapa kali pun kami salah, kami jatuh, kau tidak pernah membuang kami. Tapi engkau justru datang dan merangkul kami. Kami ingin berkata, Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Kesempatan demi kesempatan adalah anugerah. Waktu demi waktu yang Kau berikan adalah bukti kesabaran-Mu. Buat kami berlari di akhir zaman ini, berlari lebih kuat kepadamu. Berlari lebih sungguh-sungguh, semakin menginginkan Engkau. Sebab hidup kami adalah hidup dalam kekekalan bersama dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah bagi kami, bicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Wahyukan akan diri-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup. Amin. Dia Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib. Nah, hari ini saya akan lanjutkan khotbah tentang sign and wonder. Tanda-tanda yang ajaib. Atau saya beri tema tanda dan keajaiban. Kalau saudara melihat firman Tuhan, maka Tuhan itu selalu bicara kepada hamba-hambanya, anak-anaknya dengan tanda-tanda yang ajaib. Dan setiap orang Tuhan bicara dengan tanda-tanda. Oleh sebab itu penting untuk kita memaknai, melihat dan belajar. Supaya kita bisa sungguh-sungguh bisa menangkap. Oh, ini berarti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, saya akan memberi contoh beberapa tanda-tanda yang ajaib yang Tuhan. Tanda itu kemarin saya sudah kita sudah sharingkan, tanda berbicara bahwa tanda itu adalah bukti. Ya, dan keajaiban itu adalah sesuatu yang dikerjakan yang membuat engkau takjub karena manusia tidak dapat melakukannya, tapi Tuhan dapat melakukannya. Saudara, yang pertama saya ingin kita melihat dari kehidupan Ishak. Kejadian 21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kejadian 21 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat yang kedua. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya ketika berumur 8 tahun seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah
membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak. Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Ishak bicara tentang Tuhan bisa membalikkan keadaan. Sarah yang tadinya mandul, tapi Tuhan balikan kandungan yang mandul itu melahirkan anak bahkan di usianya yang tua. Tidak mungkin Sarah melahirkan. Secara medis, secara pengetahuan manusia itu tidak mungkin. Itu artinya bahwa di dalam hidup kita, seringkali kita mengalami masa yang dimana sulit, mustahil. Tapi ingatlah bahwa Tuhan punya tanda atas setiap kita. Bahwa Tuhan bisa membalikkan keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak dapat engkau kerjakan, Tuhan dapat kerjakan. Tanda yang ajaib. Di ayat yang pertama menceritakan bahwa mereka mendapatkan janji. Dan janji itu ditepati oleh Tuhan. Siapa yang seringkali membaca firman dan engkau mendapatkan rema dari firman. Tapi sepertinya firman itu mustahil. Tidak mungkin. Dan inilah tandanya bahwa Tuhan menggenapi atas setiap janjinya. Firman yang hidup. Ketika kau baca firman itu hidup dan seperti berbicara menjadi rema di dalam hatimu. Seperti Tuhan sendiri bicara kepada saudara. Itu artinya firman itu adalah menjadi bagian saudara. Bobotnya sama, nilainya sama dengan apa yang Abraham dengar. Karena dia Tuhan yang masih berbicara lewat firman-Nya dalam setiap hidup kita. Sampai hari ini. Dan begitu Tuhan bicara, percayalah bahwa janjinya akan dia tepati. Menjadi penting sekali saudara duduk dan berdoa. Saudara membaca firman setiap hari dan temukan rema. Biarkan Tuhan bicara pada firman-Nya. Secara pribadi kepada setiap saudara. Ya, mungkin ketika Tuhan bicara tidak langsung terjadi. Seperti Abraham. Tetapi ini yang pasti bahwa Tuhan bukan manusia yang bisa melupakan janjinya. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Karena dia berjanji, pasti dia menepati. Firman Tuhan berkata, asalkan engkau tidak menjadi lemah. Asalkan engkau tidak menjadi goyah. Dan engkau tetap percaya akan firman Tuhan. Pasti engkau akan lihat janjinya. Kekeliruan banyak orang. Dia berpikir ketika janji itu diberikan. Suddenly saat itu janji itu dicairkan. Ya, Tuhan bisa lakukan. Seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun lamanya. Tiba-tiba hatinya dia berkata, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia pergi dan dia menjamah ujung jubah Yesus.
terjadi saat itu. Suddenly dia disembuhkan. Tiba-tiba juga ada orang yang sakit 38 tahun lumpuh di kolam Bethesda. Tidak ada orang yang dapat menolong dia. Setiap kali air itu bergolak, orang lain lebih dulu turun. Maka ketika Yesus datang dan dia gak tahu bahwa itu adalah Yesus, dia bertanya. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Yang dia bicarakan adalah pengalaman 38 tahun. Dia sudah berusaha. Dia sudah berharap pada Tuhan. Dan sampai hari ini dia masih ada di kolam Bethesda. Dan saudara lihat dia belum sembuh. Karena apa? Di pikirannya adalah kolam Bethesda lah yang bisa menyembuhkan. Setiap tahun dia melihat itu. Seringkali kita punya cara pikir. Bahwa Tuhan menyembuhkan kita, tandanya harus seperti orang lain. Padahal Tuhan punya 1001 cara. Karena dia Tuhan yang hidup. Yang bisa melakukan mujizat. Dengan caranya yang ajaib. Sesuai dengan kasih karunia, anugerah, dan iman saudara. Jangan patok. Makanya Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan bersyukur dia mengangkat tilamnya. Dan kemudian dia berjalan. Firman Tuhan berkata, tiba-tiba Yesus pergi ke tempat lain. Dan dia cari karena dia sudah berjalan. Ya, satu kali Tuhan ketemu dengan orang yang sakit kusta. Dan orang yang sakit kusta, 10 orang sakit kusta. Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke bait Allah dan engkau akan sembuh. Firman Tuhan berkata, ketika mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mereka sembuh. Ada banyak kesaksian Tuhan bisa mengadakan suddenly. Tapi Tuhan yang sama juga kadang-kadang dia menguji iman saudara. Makanya firman Tuhan berkata Abraham itu bapak orang percaya. Jangan hanya bertumbuh dengan iman yang suddenly. Tuhan bisa melakukan. Tapi juga mari percaya ketika engkau menantikan janji Tuhan. Engkau tetap terus menantikan janji Tuhan. Sampai janjinya digenapi. Karena Tuhan yang sama yang bisa melakukannya dengan suddenly. Tuhan yang sama bisa melakukannya dengan waktunya yang terbaik. Dan nilainya adalah sama. Bahkan yang kau nantikan itu lebih luar biasa. Yusuf perlu waktu 13 tahun. Sampai dengan jubah yang dia pakai. Mimpi itu menjadi kenyataan. Daud perlu 13 tahun dari diurapi jadi raja. Menang melawan Goliat. 13 tahun kemudian baru dia menjadi raja. Saudara, Tuhan sanggup membalikkan keadaan bagi Sarah dan Abraham. Dia membuka kandungan yang tertutup. Kandungan yang tidak lagi mampu harusnya melahirkan anak. Tapi justru dia melahirkan anak perjanjian. Dan firman Tuhan berkata, dia menamai Ishak. Artinya apa? Tertawa. Saya mendapat rema seperti ini saudara. Orang yang berjalan dengan iman. Kadang-kadang di awal engkau ditertawai oleh orang. Kadang-kadang orang berkata, terlalu mustahil apa yang kau ucapkan. Terlalu besar. Tidak mungkin. Tetapi ini yang terjadi. Engkau yang hidup dengan iman. Engkau akan tertawa di belakang. Kenapa? Karena dia Tuhan yang tidak berdusta. Dia Tuhan yang menepati setiap janjinya. Karena dia tahu kapan harus terjadi. 25 tahun masa Sarah menunggu. 25 tahun Abraham menunggu Ishak. Tetapi
Tuhan selalu menepati janjinya. Bahkan bukan hanya Ishak, dikatakan dia punya keturunan seperti bintang-bintang di langit. Hebat kalau melahirkan seorang anak di usia tua. Tapi jauh lebih hebat kalau yang dia lahirkan adalah keturunan perjanjian, bintang-bintang. Kenapa? Karena yang dia wariskan bukan hanya darah dan daging. Yang dia wariskan adalah iman Abraham. Saya ingin berkata buat setiap orang, anak-anak muda, orang-orang tua. Nantikan, mimpikan, ucapkan bahwa keturunanmu adalah bintang-bintang di langit. Orang-orang yang dipakai Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kalau orang lain berkata dia bangga ketika anaknya berhasil sukses dalam bisnis, ya itu baik. Oh, ketika dia jadi insinyur, dia anak yang luar biasa mengasihi orang tua. Wah, itu sangat mengucap syukur. Tapi saya mau berkata lebih daripada itu. Kalau keturunanmu adalah keturunan orang yang melayani Tuhan dan adalah bintang-bintang memuliakan Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Amin. Amin. Anak-anak muda, keturunanmu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Bintang-bintang. Amin. Hal yang kedua, Yakub bicara tentang tanda bahwa Tuhan itu mengasihi Anda bahkan sebelum saudara dilahirkan. Tuhan mengasihi saudara, memilih saudara bahkan sebelum saudara dilahirkan. Dia memilih setiap kita untuk melayani Tuhan. Roma pasal ke-9 ayat 10 sampai 13, tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi adalah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkannya bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Tuhan memilih Yakub. Sebab ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Tuhan sudah memilih setiap kita. Kalau saudara ada di gereja, kalau saudara mendengar firman Tuhan, kalau saudara tergerak hatimu, itu artinya Tuhan memilihmu. Dan kemungkinan besar adalah Tuhan sudah memilih saudara dari kandungan. Sekalipun mungkin di keluargamu tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin, apa mungkin saya ini dipilih. Tuhan memilih Yakub bahkan sebelum dia bisa melakukan apapun. Jangan pernah abaikan pilihan Tuhan dan panggilan Tuhan. Tapi tempatkan panggilan Tuhan seumur hidupmu lebih dari apapun. Lebih dari apapun. Karena hidup kita sementara. Panggilan itu sifatnya kekal. Bersifat yang kekal. Berapa banyak orang menginvest waktunya hanya untuk kerja, duit, kerja, karir. Yang sebentar karirmu besar, karirmu setinggi apa, emasmu, rumahmu seperti apa, ukurannya sama. 1x2 di tanah. Padahal kau sudah stres, sudah pusing, sudah macam-macam terjadi. Hei, lebih baik kita
cari yang kekal. Karena panggilan Tuhan sifatnya kekal. Firman Tuhan berkata, emas dan perak dimakan dengan ngat. Gak bisa dibawa. Yang dibawa adalah pekerjaan-pekerjaan yang kekal. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang. Bulan depan, minggu depan, tahun depan, kita nggak tahu. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Tapi yang jelas sekarang akhir zaman. Perlu untuk kita lebih serius. Dan kita mau lakukan yang kekal. Pas saya nggak tahu khotbah, tidak perlu semua orang harus khotbah. Panggilan itu tidak harus jadi pengkhotbah. Saudara jemput orang. Satu kali kemenakan papa saya. Jemput papa saya. Ditutup pintu. Kali kedua, dia bawa pergi makan dulu. Tiba waktunya ibadah, dia jemput lagi. Ditutup lagi pintu. Dia bilang kalau kali ketiga, dia masih jemput. Ada parang di depan saya. Wah, papa saya belum agama Kristen hari itu. Tapi ada satu orang kemenakan suami istri yang ambil doa puasa. Tugasnya apa? Bukan khotbah. Jemput. Dan yang dia jemput adalah orang yang sulit. Kemungkinan ketika Anda melayani satu orang dan dia sepertinya sulit untuk terima Yesus, bukan berarti dia tidak terpilih. Kemungkinan dia adalah orang pilihan Tuhan. Oleh sebab itu iblis sedang menghalangi. Terbukti hari itu dia tetap jemput. Kemudian dia tiba-tiba dia lupa parangnya ada di meja. Dia bilang, ayo Meh kita pergi. Parangnya masih tinggal di situ saudara. Dia nggak enak diajak makan terus. Jadi cara pengusaha itu bagus saudara. Sebelum Anda ajak orang, bangun dulu hubungan. Dia ajak makan. Fellowship dulu. Begitu diantar ke tempat ibadah, dijamah Tuhan. Papa duduk paling belakang. Dan dia bilang, baca Alkitab yang paling belakang. Tidak pernah pegang Alkitab, tapi tiba-tiba orang yang di samping kasih Alkitab, Bapak baca, Bapak bawa Alkitab enggak? Dibawa Alkitab dan dia buka. Bisa baca. Dan dia ngomong, di banyak orang. Dia baca firman Tuhan, suaranya lantang. 3 hari dia ambil puasa dan dia bawa Alkitab, karena papa saya dulu Muslim, dia bawa Al-Quran, dia lihat bolak-balik. Ada buku, dia bawa. Dan dia berkata, saya mesti beri diriku pada Tuhan. Saya mau diselamatkan. Saudara, tantangan kadang-kadang ada di depan panggilan. Ketika ada panggilan Tuhan di hidupmu, bukan berarti semua dengan mudah. Ini persepsi yang kadang-kadang orang keliru. Padahal harusnya apa? Ketika ada tantangan, kita semakin maju. Ketika saudara melayani, bukan berarti tidak ada gesekan. Tapi kemungkinan justru karena ada gesekan, itu yang membuat engkau makin halus. Kalau nggak ada gesekan, tidak ada pertumbuhan. Amin. Ada gesekan untuk supaya saudara masing-masing bisa mempraktekkan firman. Bisa saling menguatkan, bisa saling mengasihi, bisa saling mengampuni, bisa saling memberi, bisa saling memahami, bisa saling menopang, bisa saling mengerti. Di dalam keluarga juga begitu, di dalam bersaudara juga seperti itu. 5 bersaudara kami beda-beda. Ada waktunya beda pikiran saudara. Sama sekali beda. Tapi di sebuah titik
kita memahami yang paling penting adalah hubungan. Amin. Bukan yang lain. Orang lain, kami buka resto. Resto apa? Sogogi Ivan buka. Adik saya mau buka resto. Dia buka juga all you can eat. Outside. Apa kami marah? Merasa tersaingi? Tidak. Tidak. Apa kami harus musuhan? Tidak. Ivan tetap datang sama ampeknya. Bisa ngomong, bisa ini. Sudah itu adik saya lagi yang cewek 2 orang. Buka opa galbi. Makanan all you can eat juga. Apa kami marah? Enggak. Enggak saudara. Waktu hatimu punya panggilan, saudara jadi mengerti bahwa kau dipanggil juga untuk memberkati orang lain. Kadang-kadang dia bawa saya, mami saya di bawah, dia panggil dulu Koko, datang di sini. Mau komennya bagaimana? Ini kayaknya ini ada kesalahan apa? Kalau saudara bagaimana? Saya nggak mau pergi ke sana, saingan. Apalagi mau ajari. Enggak saudara, kau punya panggilan. Panggilanmu apa? Menjadi berkat buat orang. Kalau hatimu tulus, ngajari orang, Tuhan juga makin memberkatimu. Apakah Sogogi omsetnya turun? Ya, adikku juga ramai, yang ini juga oke. Apakah Sogogi turun? Tidak saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan berkat, porsimu justru makin melimpah. Amin. Kalau orang dunia ada saudaranya bisnis yang sama. Oh tidak, ini saudara yang lain tidak boleh buka bisnis yang sama. Oh dia merasa tersaingi. Dia maunya monopoli sendiri. Kalau warisan itu warisan turun sama dia saja. Warisan bisnis itu. Kalau perlu warisan harta benda, mereka perebutkan, mereka saling menyakiti, saling membunuh satu dengan yang lain untuk warisan itu. Pengen menguasai saja, jangan seperti itu. Kita punya panggilan, artinya apa? Tuhan memilih saudara untuk melayani dia sejak lahir. Dan itu bukan hanya di mimbar, bukan hanya sehari minggu, tapi panggilan itu diaplikasikan setiap waktu. Dan ini perlu penerapan, ini perlu contoh untuk menghidupi panggilan. Sehingga orang lihat, oh ini anak Tuhan, oh ini hamba Tuhan. Kalau bersaudara bertengkar, kalau bersaudara tidak akur, bagaimana kita hidupi panggilan Tuhan? Amin. Haruslah kita menghidupi panggilan Tuhan. Yang ketiga, tadi sudah Yakub, yang ketiga adalah Yusuf. Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Yusuf adalah tanda bahwa yang mustahil, mimpi bisa menjadi kenyataan. Mari lihat Kejadian 37. Pada suatu kali bermimpi lalu Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkas-berkasku, tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Yusuf 12 bersaudara. Dia bagian dari 12 bintang,
12 keturunan bangsa Israel. Ternyata awalnya tidak akur. Benar gak? Ada satu ini yang menonjol. Yusuf namanya. Dia anak ke-11. Tuhan punya mimpi buat Yusuf. Abraham, bapak orang beriman, melahirkan bintang-bintang. Ishak. Ishak melahirkan Yakub dan Esau. Yakub melahirkan 12 keturunan bangsa Israel. Awalnya ada satu orang yang dibenci oleh saudaranya. Siapa itu? Yakub. Menonjol. Dia punya mimpi yang Tuhan berikan. Apakah Yusuf membenci saudaranya? Ternyata tidak, saudara. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayahnya dan saudaranya, maka ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ayahnya tahu bahwa itu mimpi dari Tuhan. Ayahnya mengerti bahwa anak ini akan dipakai Tuhan. Tapi ayahnya juga tahu bahwa saudara-saudaranya yang lain punya karakter yang cemburu. Makanya dia sengaja ngomongin negor Yusuf. Artinya kita belajar seperti ini, saudara. Kalau saudara dapat sesuatu yang dari Tuhan, saudara harus belajar kapan engkau bicara. Apakah itu buat dirimu ataukah itu buat orang engkau beritahukan. Kadang-kadang saudara harus kandung, tidak perlu ngomongin orang. Karena begitu itu diomongin, bisa kemudian disalahpahami oleh orang lain. Bisa disalah mengerti, bahkan bisa membuat engkau masuk dalam pencobaan. Tanda Yusuf adalah bahwa Tuhan memberi mimpi, dan mimpi yang sekalipun itu mustahil, Tuhan bisa menjadikan. Mimpi yang sekalipun buat orang lain itu konyol, buat orang lain itu gak mungkin, tapi Tuhan pasti menjadikan mimpi itu. Kenapa? Karena mimpi yang datangnya dari Tuhan adalah Tuhan si arsitek. Dia menggambar, dia merencanakan, dan untuk menjadikannya adalah melalui hidupmu supaya itu bisa terjadi. Sebenarnya bukan mimpi Yusuf, tapi mimpi Tuhanlah yang tergenapi atas bangsa Israel melalui Yusuf. Percayalah akan mimpi Tuhan, akan apapun yang Tuhan katakan dalam hidupmu, karena Dia pasti menggenapinya dalam hidup saudara. Tuhan yang memberi, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang memampukan. Bagian kita adalah menjalaninya dengan percaya sampai itu benar-benar tergenapi. Jangan lari kiri, lari kanan. Jangan meleset ke kiri dan ke kanan. Tapi percaya, jalani saudara. Dimanapun Tuhan tempatkan Yusuf adalah menggambarkan bahwa orang ini adalah seseorang yang punya visi besar. Dia jadi budak, firman Tuhan berkata Potifar bertambah kaya. Bukan karena Potifarnya yang hebat, tapi ada seorang budak yang namanya Yusuf.
yang bekerja dan semua yang dikerjakan itu berhasil. Sampai Potifar ngomong begini, bahwa dia melihat Tuhan dalam hidup Yusuf. Biasanya orang ketika jadi budak tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena dia pikir apa? Bukan milikku toh. Ya sudah, kalau kerja ya kerja saja. Tidak perlu membuat Tuanku jadi kaya karena saya cuma budak. Itu semua orang seperti itu. Tidak ada sebuah kisah yang lain di mana ada seorang budak begitu cemerlang bisa membuat tuannya jadi kaya. Kebanyakan jadi budak itu begini saudara. Apa yang disuruhkan itu yang dikerjakan. Benar gak? Ya, disuruh ini ya tidak disuruh ya lebih baik santai-santai, lebih baik malas-malas. Kenapa? Ya nggak digaji. Itu budak saudara. Budak hanya mengandalkan apa? Ototnya, tenaganya. Selain dari itu dia malas untuk berpikir, dia malas untuk berekspresi, dia malas untuk melakukan sesuatu yang lebih. Tapi Yusuf ini berbeda. Dia melakukannya, firman Tuhan berkata dia melakukannya seperti untuk Tuhan. Sekalipun dia nggak digaji. Jadi saya mau berkata bahwa manusia boleh tidak melihatmu. Tapi kalau kau punya mimpi yang besar, kau punya visi yang besar, maka tidak ada orang yang dapat menghalangi mimpi itu menjadi kenyataan. Sekalipun engkau di tempat yang sebenarnya tidak tepat awalnya. Tetapi bintang tetaplah bintang. Dia akan bersinar. Orang yang diurapi tetaplah akan bersinar. Dimanapun engkau ditempatkan oleh Tuhan. Habis dari sana dibuang masuk penjara dengan sebuah tuduhan, yaitu memperkosa istri Potifar. Sebuah predikat yang buruk, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Sebuah tuduhan yang kejam. Yusuf gak bilang gini, saya sudah percaya kepada mimpimu Tuhan. Saya sudah bekerja sungguh-sungguh kepada Potifar. Kenapa saya masuk penjara? Saya kecewa dengan Tuhan. Tidak saudara. Seorang pemimpin yang besar akan lahir dari sebuah tempaan yang tidak biasa. Akan lahir dari sebuah hati yang besar. Sebuah berkat yang besar, sebuah visi yang besar. Tidak bisa diberikan kepada orang yang hatinya kecil. Hatinya egois. Hatinya mementingkan diri sendiri. Hatinya yang tidak bisa mengampuni orang lain. Gak mungkin. Tuhan perlu melatihmu agar engkau punya hati yang besar. Supaya tanggung jawab yang besar mampu engkau tanggung. Engkau kuat untuk melakukannya. Perusahaan kalau bisnismen tahu persis tuh. Kepada karyawan mana yang dia bisa kasih tanggung jawab yang besar. Kalau ada karyawan baru dikasih satu tanggung jawab, kemudian dikasih dia lagi tanggung jawab yang lain. Dia bilang, saya nggak bisa, bukan bagianku. Kalau istilah sekarang kerennya anak-anak muda, itu bukan panggilanku, itu bukan talentaku. Ya. Saya punya panggilan yang lain. Itu saudara. Itu istilah-istilah rohani yang orang pakai sebenarnya apa? Ya dia malas untuk berkembang. Bisa Anda kasih dia tanggung jawab yang lebih besar kepada orang yang seperti itu? Bisa? Enggak. Tapi kepada orang yang kau kasih tanggung jawab dan begitu dia kau kasih lagi tanggung jawab lebih, tambah lagi, kau tambah lagi. Satu perusahaan di bidang ini, kemudian perusahaan itu dibuat berkembang.
Dari 10 karyawan menjadi 50, dari 50 menjadi 200, dari 200 menjadi 500. Dia mau menerima tanggung jawab itu. Tentu semakin banyak orang yang dia handle harus semakin banyak tanggung jawabnya. Benar gak? Tapi dia bisa melakukannya. Dan itu bisa dia lakukan dengan clear. Kenapa? Karena dia mampu. Dia mau. Yusuf seperti ini saudara. Makanya Potifar sampai di sebuah titik bahwa dia diberkati oleh karena Yusuf. Dan Yusuf ini yang luar biasa. Hatinya itu begitu luas. Begitu besar, tidak ada tempat untuk kecewa. Orang-orang yang punya visi dengan Tuhan. Tidak ada tempat untuk dia pahit. Orang-orang yang mengenal Tuhannya. Pemimpin-pemimpin yang besar. Engkau yang dipercayai hal-hal yang besar. Tidak ada tempat yang kecewa. Karena kecewa tidak pernah orang menjadi berkat. Karena kepahitan tidak pernah untuk menjadi. Karena orang yang punya visi yang besar. Memerlukan iman dan hati yang besar untuk melakukannya. Karena itu sebuah kekuatan. Dan hebatnya Tuhan, karena dia melatih daripada hamba. Kita nggak berpikir mimpimu Tuhan begitu besar. Kenapa saya dibawa turun? Ini yang firman Tuhan berkata, kalau kau bisa lakukan perkara yang kecil, nggak kelihatan orang. Dan kau bisa lakukan itu dengan setia. Apalagi perkara yang besar. Perkara yang kecil. Itu aja yang jadi perkara yang besar. Di penjara. Dia jadi kepala penjara. Di penjara dia tolongin orang. Juru makan, juru minum dilupakan 2 tahun. Saudara, dia gak jadi pahit. Setelah dia jadi Perdana Menteri, dia ketemu di Kejadian 50, ketemu dengan saudara-saudaranya. Apa yang dia lakukan? Panggil saudara-saudaranya dan dia mengampuni saudara-saudaranya semua. Cara Tuhan membentuk hati yang besar. Mudah untuk engkau diangkat Tuhan. Tapi yang tidak mudah adalah apakah engkau kuat, apakah engkau mampu. Karena jangan sampai engkau stres. Jangan sampai engkau tidak mampu. Jangan sampai engkau tidak enjoy. Kalau baru dikasih satu tokoh, tiap hari berantem, tiap hari dorong-dorongan, jaga toko, stres, persoalan kecil dibuat jadi besar. Bagaimana mau dikasih 2 tokoh? Bagaimana mau dikasih 3 tokoh? Kalau baru punya 5 pegawai, rasanya susah. Mengeluh terus kau hadapi pegawai 5. Bagaimana Tuhan akan kasih engkau pegawai yang 50, 100, 500. 5 aja susah. 5 saja kau tidak bisa jadi berkat. Apalagi mau dikasih 50. Gak mungkin. Kalau kau dikasih pelayanan, sebentar on fire, semangat. Tapi begitu ada pergumulan, patah hati, ada pergumulan apa, aduh dia memimpin satu kelompok kecil, dia terbengkalai sudah, saya baru ditegur sama Pak Gem. Saya baru ditegur sama siapa? Sama Bu Gem. Sudah saya jangan datang lagi dah. Aduh, maunya apa? Disanjung terus, dipuji terus. Gak bisa dididik, gak bisa diberitahu. Gak boleh, saudara. Apakah kau akan dipercayakan hal yang besar? Pemimpin seperti itu sebentar lagi dia akan tinggalkan pelayanan dan bahaya. Tuhan gak mau. Anda bisa mengerti itu. Bagaimana Tuhan akan menjadi bintang mimpi itu jadi kenyataan. Perlu dipersiapkan dia. Kalau kau jadi hamba, tidak dapat upah. Apakah engkau tetap melakukannya? Apakah engkau bisa berhasil? Engkau meniti karir dari bawah.
Waktu naik di atas pemimpinmu bukan mengucap syukur, tapi engkau justru dibuang, justru kau difitnah, justru engkau mau dinodai, justru engkau mau dilupakan, kau dibuang keluar. Apakah hatimu pahit dengan pemimpinmu? Ataukah engkau justru berkata aku mau maju? Itu pilihan saudara. Dan engkau yang harus memilih. Engkau yang harus melatih dirimu. Engkau yang harus mengerti bahwa seizin Tuhan, Tuhan melatihku. Amin. Dibutuhkan pengertian dan kedewasaan. Untuk saudara bertumbuh dewasa mengenal akan Tuhan. Tidak mudah untuk memaafkan 11 orang saudaranya yang sudah menjual, hampir membunuhnya. Kalau ada orang yang jadi pemimpin, andaikan saudara pernah dengar enggak? Anak-anak kecil kalau dia berantem dengan saudaranya atau apa dia bilang gini, saya besar saya akan berhasil. Kalau saya sudah berhasil, saya tidak mau peduli dengan saudaraku ini. Saya tidak mau peduli dengan ini. Pokoknya nanti saya balas kejahatannya. Pokoknya saya lakukan. Jadi itu jadi motivasi dia untuk dia berhasil. Ya kemungkinan dia bisa berhasil. Tapi dia hanya berhasil untuk sementara waktu. Dia tidak akan mungkin berhasil untuk menjadi berkat. Karena keberhasilan yang sesungguhnya waktu engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Sebentar lagi orang yang seperti itu hilang. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau orang lain disakiti lewat hidupmu yang sudah dipercayakan. Tuhan tidak mungkin mau mempermalukan dirinya. Tuhan mengangkatmu untuk kau menjadi berkat. Canangkan baik. Tuhan mempercayakanmu harta benda untuk kau jadi berkat. Bukan untuk menjadi lalim. Tuhan mempercayakanmu banyak hal agar supaya Anda menjadi terang bagi banyak orang. Yang keempat, saudara. Samuel ini tanda bahwa seorang yang rahimnya tertutup dapat lahir seorang nabi. Bahkan lewat Samuel, saudara nanti baca saja. Dari lewat Samuel mentabiskan 2 orang raja. Yaitu pertama Saul, yang kedua Daud. Dari seorang perempuan yang dihina oleh madunya, Penina. Karena suami dari Hana, ibu daripada Samuel, punya 2 istri. Dan Hana tidak seperti Penina. Penina punya anak. Dan di zaman itu orang yang kalau punya anak itu begitu dihargai. Sebaliknya orang yang gak punya anak, mereka akan merasa dikutuk, mereka akan dipinggirkan, adat pada saat itu. Dan Hana terus berdoa pada Tuhan. Satu kali Tuhan menjawab doanya. Dan ini yang luar biasa. Orang yang sungguh-sungguh akan melahirkan keturunan yang luar biasa. Rasa sakit, penghinaan, engkau harus sikapi dengan dewasa. Jangan buat hinaan orang. Dan untuk membuat engkau mundur dari Tuhan. Tapi buatlah setiap hinaan, cemooh orang. Untuk membuat engkau maju, makin sungguh-sungguh berharap dengan Tuhan. Itu yang dilakukan Hana. Sampai Tuhan menjawab doanya. Dan dia melahirkan seorang Samuel, nabi yang luar biasa, nabi yang peka. Di sanalah dikatakan seorang nabi yang dipakai Tuhan. Sangat taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena lahir dari seorang ibu yang taat dengan Tuhan. Lahir dari seorang ibu yang sungguh-sungguh mengandung anaknya. Dan dia sendiri berdoa dan berkata, Tuhan aku mau anak ini sungguh-sungguh ketika lahir aku persembahkan untukmu.
Dan Nabi Samuel itu adalah nabi yang benar-benar diurapi Tuhan. Tanda bahwa apa yang tertutup Tuhan bisa buka. Tanda bahwa engkau bisa mengubah rasa sakit menjadi berkat. Rasa malu menjadi kemenangan di dalam Tuhan. Hari ini engkau boleh di bawah. Tapi kalau kau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan mengangkatmu menjadi bintang-bintang. Tuhan akan memakaimu, Tuhan akan mengurapimu. Jangan bertanya kapan Tuhan. Tapi yang kau tanyakan adalah, aku mau maju terus, aku mau berdoa terus, aku mau makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan yang aku harapkan pasti menggenapi. Jangan tinggalkan warisan hanya harta benda yang bisa dimakan genggat dan karat kepada anak-anakmu. Tapi tinggalkan warisan-warisan rohani, nilai-nilai firman, dan didiklah anakmu dari masa kecil untuk dia takut akan Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh, mengerti akan panggilannya di bumi ini. Maka engkau akan melihat keturunanmu diingat oleh Tuhan. Keturunanmu diingat oleh Tuhan. Amin, saudara. Yang berikutnya, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini bicara tentang tanda bahwa seorang anak di bumi dapat melakukan pekerjaan yang besar. Yohanes Pembaptis dipersiapkan untuk membuat jalan bagi Tuhan. Dan saya ingin berkata ketika saya menulis ini, anak-anak Tuhan, saya memutuskan bahwa tidak ada seorang pun dari antara kalian yang kecil. Tapi setiap saudara melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu. Amin. Engkau melakukan perkara yang besar. Kenapa? Karena tandanya Tuhan ada dalam hidupmu. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri.